umat Islam terpecah. Meskipun pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam konflik umat Islam dapat dengan mudah teratasi, namun di dalam beberapa sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti umat Islam bahwa kelak umat Islam akan terpecah belah menjadi beberapa golongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa kelak sepeninggalannya umat Islam akan terpecah menjadi beberapa sekte yang kesemuanya akan masuk neraka. Kecuali satu sekte saja yang masuk surga. Perpecahan ini bukan hanya dialami oleh umat Islam saja, akan tetapi juga dialami oleh umat terdahulu. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, begitu pula umat Nasrani, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam hadis di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa umat Islam pasti akan terpecah menjadi beberapa sekte. Hal ini tidak mengherankan sebab pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah muncul beberapa bibit-bibit pemikiran yang menyimpang, namun bibit-bibit ini tidak dapat berkembang sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah para sahabat. Di antara bibit-bibit pemikiran menyimpang orang yang sudah ada di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun belum tampak besar adalah satu bibit-bibit pemikiran Jabariyah. Bibit pemikiran ini sudah ada di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Rasulullah tak kalah orang-orang kafir diperintahkan infak oleh Allah. Mereka tidak mau melakukan perintah itu dengan menjadikan takdir sebagai tameng atas perbuatan buruk mereka. Allah berfirman dalam Quran Surah Yasin ayat 47, dan apabila dikatakan kepada mereka infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang kafir itu berkata, apakah pantas bagi kami memberi makan orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Kalian benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kedua, bibit-bibit pemikiran Khawarij. Bibit pemikiran ini sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa pembagian ghanimah atau barang jarahan perang. Dalam perang Hunain ada seorang laki-laki yang ahli salat puasa dan membaca Al-Quran yang dikenal dengan nama Zulhuwaisiroh yang memprotes pembagian ghanimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu bahkan menganggap Rasulullah tidak adil. Sesungguhnya dari keturunan orang ini akan muncul kaum yang senantiasa membaca kitab Allah namun tidak sampai melewati kerongkongannya mereka lepas dari agama, sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Hadits riwayat Muslim. Dari banyaknya sekte-sekte umat Islam, Rasulullah memberi ciri-ciri umat Islam yang selamat. Ciri-ciri tersebut adalah A. Golongan mayoritas. Ciri-ciri ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang riwayat Tabrani di dalam Mujamnya. Dari Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan dan umatku akan melebihinya dengan satu golongan. Kesemuanya masuk neraka kecuali golongan mayoritas. Hadits riwayat Tabrani. Golongan kedua yaitu golongan sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ciri-ciri ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Hakim di dalam Mustadraknya. Dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan datang pada umatku semisal apa yang dialami oleh Bani Israel, bahkan seandainya di antara Bani Israel ada yang menikahi ibunya secara terang-terangan, maka umatku akan ada yang semisalnya. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 71 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Ditanyakan kepada beliau golongan apakah yang satu itu? Rasulullah menjawab, golongan yang senantiasa
berkepegang pada ajaranku pada hari ini dan para sahabatku. Golongan ketiga, yaitu golongan yang mengikuti jamaah ciri-ciri. Yang ketiga ini berdasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Auf bin Malik radhiyallahu yang juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Mujamnya. Dari Auf bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan dan umat Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, satu masuk surga dan 70 lainnya masuk neraka. Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, siapakah golongan satu itu? Rasulullah menjawab, yang mengikuti jamaah. Lantas apa saja keutamaan sahabat Nabi? Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengurus agama dan dunia ini tidak lepas dari kesaksian banyak sahabat terhadap kemuliaan Abu Bakar sebelum meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberi isyarat terkait kepemimpinan Abu Bakar ini, yang diantaranya adalah dipilihnya Abu Bakar untuk menjadi imam salat tak kalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit menjelang wafatnya. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya tak kalahkah muslimin sholat subuh pada hari Senin dengan diimami oleh Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka tirai kamar Aisyah. Hal ini sangat mengagetkan mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangi mereka tak kalah mereka dalam barisan salat dan beliau pun tersenyum-senyum. Dua khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sepeninggalan Abu Bakar, kekhalifahan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak sekali hadis yang menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab, diantaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran atas lisan dan hati Umar. Hadits riwayat Tirmizi. Tidaklah matahari terbit menyinari seorang yang lebih baik dari Umar. 3. Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal, maka khalifah diteruskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada masa akhir kepemimpinan Utsman, ia disibukkan oleh menulis ulang Al-Quran ke dalam satu mushaf. Kodifikasi Al-Quran sebenarnya sudah dimulai pada era Abu Bakar As-Siddiq, namun mushaf yang ditulis pada era Abu Bakar menghimpun semua luruh ayat dengan seluruh qiraat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada era Utsman perbedaan qiraat ini justru menjadi problem, hampir terjadi pertumpahan darah. Maka Utsman bin Affan membuat kebijakan untuk menyeragamkan tulisan Al-Quran yang kita dikenal dengan Ras Utsmani. 4. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, kekhalifahan diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Dalam kepemimpinan Ali bin Abi Thalib diadakanlah tahkim, yaitu bentuk peradilan yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih dan dimediasi oleh hakim. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kepemimpinan diambil alih oleh tabi'in. Pada parade ini ditandai dengan munculnya sekte-sekte Islam yang banyak mendapat sorotan ulama dan ahli sejarah seperti Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, dan beberapa sekte lainnya sampai parade tabi'in. Istilah ahli sunnah wal jamaah masih belum muncul sebagai gerakan bersama. Istilah ahli sunnah wal jamaah muncul misalnya dalam tafsir Ibnu Abbas, namun golongannya secara substansial ada di dalamnya, yakni tetap berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, tetap merupakan mayoritas. Golongan mayoritas ini sering disebut sebagai golongan as-salaf as-sholeh.